Oleh karena itu Bapak Ibu, bahagia seorang yang sudah melihat waktunya secepat itu, tapi dia bisa memanfaatkan dengan zikir, dengan istighfar, dengan banyak baca Al-Quran, menjaga salat malam, menjaga salat berjamaah di masjid, terutama istighfar. Saya memberikan satu istighfar, mudah-mudahan bermanfaat, dan banyak ulama menyampaikan tidak ada yang baca istighfar itu seterus-terusnya sepanjang hari. Setiap kesusahan Allah berikan kemudahan, dan setiap kesempitan akan Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inilah salah satu ciri yang kita masuki dan dalami. Banyak ciri-ciri nanti yang akan datang, di antaranya kebodohan kita terhadap agama, akhirnya mudah terpecah, mudah tersesat tanpa kita sadar. Kita harap amal ibadah diterima, malah kita ditolak amal ibadah kita. Kenapa ditolak? Karena kita beribadah dengan cara yang tidak benar. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, waladdallin. Kita setiap hari baca 17 kali dalam salat fardu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus, janganlah ya Allah jalan-jalan orang yang engkau murka. Yang Allah telah murka adalah jalan orang Yahudi. Yang dimaksud orang yang dimurkai Allah, yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, itu orang Yahudi. Orang Yahudi hafal Taurat, orang Yahudi hafal Injil, malah ada sebagian besar dari orang Yahudi hafal Quran, dan dia tahu Islam itu benar, dia tahu ilmu yang benar, dan dia tahu Nabi Muhammad SAW benar. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Mereka sombong, dia tahu kebenaran, jalur yang benar, Islam agama yang sempurna, tapi mereka menolak kebenaran itu. Artinya mereka punya ilmu yang benar, tapi dia tidak menjalankan ilmu itu. Karena dosa mereka sangat besar, dapat kemurkaan Allah. Tapi orang yang tersesat siapa? Orang yang tidak punya ilmu tapi semangat ibadah. Seperti siapa? Seperti yang digambarkan Nasara. Kalau kita kembali kepada sejarah, apalagi yang dinamakan Nasara, tokoh-tokoh Nasara itu zaman dulu ya, sekarang saya tidak pernah lihat, tapi zaman dulu orang Nasara, apalagi istilahnya ulama mereka itu punya kelebihan dalam hal ibadah yang luar biasa. Ada namanya rahbaniyah. Rahbaniyah artinya tak boleh dunia, tak boleh bisnis, tak boleh berhubungan, tak boleh nikah, tak boleh makan daging, tak boleh. Banyak dia mengharamkan atas dirinya yang sudah dihalalkan oleh Allah. Demi apa? Demi ibadah katanya. Di Islam hal itu diharamkan. Nikah boleh, makan daging boleh, makan rindang boleh, makan ayam boleh, Padang boleh, Arab boleh, Makassar, semua boleh. Dan Islam tidak mengharamkan. Allah menghalalkan bermacam-macam makanan dan bermacam-macam minuman. Yang diharamkan dibanding yang dihalalkan jauh lebih banyak yang sudah halal. Kalau minuman, khamar, sudah ya. Kalau khamar jangan, sudah jelas. Malah sekarang manusia, kalau Ustaz boleh minum khamar tapi nak sambil mabuk dong. Iman khamar haram karena mabuk aja ya. Harus faham ya. Saya kenal satu ibu, tak perlu saya sebut nama, tak tahu saya apakah dia ada di sini, mudah-mudahan ada, supaya dia tahu diri. Karena dia cerita suka minum. Tapi Masya Allah, tahajud luar biasa, puasa Isnin Kamis rajin, baca Quran apalagi, silaturrahim, dermawan. Tapi kalau pas lagi
Ini sebabnya gaulan ini. Kalau lagi sama kawan-kawannya ini, ya, gue lo ini udah habis-habisan. Alas lupa diri. Tapi dia bilang, demi Allah Ustaz, pagi saya sedikit minum, tapi tidak sampai mabuk. Begitu saya merasa sudah mau mabuk, astagfirullah. Subhanallah. Fahami satu dasar. Minuman keras, biar orang mabuknya kalau sudah banyak, berarti sedikitnya haram. Kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya haram. Sudah jelas? Hati-hati. Inti dari kita sama-sama belajar untuk menuju kepada ibadah yang benar, amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita di dunia Bapak Ibu hanya sebentar. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'ah. Dunia itu hitungannya sangat cepat. Sangat cepat. Oleh karena itu, karena dunia ini sangat cepat, jadikan ini yang cepat ini menjadi taat kepada Allah. Begitu kita sudah habis waktu kita di dunia, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, memang terasa enggak? Sudah faham hadis ini? Ingat Bapak Ibu, ingat pertama saya jadi imam tarawih di sini 2008 bulan Ramadan kan? Rasanya sudah lama tuh, kayaknya baru kemarin. Sampai saya, kalau saya masih ingat, masih terbayang ya, masih saya ingat jemaahnya, mukanya jemaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai saya masih tergambar lagi jadi imam di depan mihrab ini. Ini tanda apa? Saking cepatnya. Kadang kita ada janji sama orang, kita lupa berjanjian itu. Tiba-tiba ditelepon, enti di mana? Ana tunggu lama. Kenapa? Ini kan sudah hari Rabu, kan janjian. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ana fikir janjian minggu kemarin. Jadi saking orang tidak merasa, karena saking cepatnya, jaraknya, waktunya. Orang-orang yang dulu berjalanan jauh, mungkin ibu-ibu yang sudah usia bertemu orang tuanya, nenek kakeknya, neneknya yang dulu berangkat haji pakai kapal, bisa bermingguan, bisa berbulan-bulan kan? Menurut saya orang dulu kalau bikin acara keselamatan, fantas acara keselamatan dulu, karena orang yang berangkat belum tentu pulang, saking jauhnya. Sekarang ini termasuk juga salah satu ciri yang dulu berjalanan bisa berbulan-bulan, sekarang hanya bisa berjam-jam. Ini juga termasuk ciri-ciri hari kiamat. Disingkatkan waktu, cepat. Malah belum kita kenyang tidur, sudah dibangunin, sudah sampai Makkah ini. Subhanallah. Jadi yang kita hitungkan, satu minggu saja menjadi seperti satu hari. Satu hari seperti satu jam. Satu jam sepertinya membakarkan satu daun dari pohon kurma. Satu tahun pun dari Ramadan sampai Ramadan, yang kita baru kemarin habis Ramadan, menunggu kedatangan haji, sekarang sudah masuk bulan Maulid. Sebentar lagi, tidak lama lagi masuknya bulan Ramadan. Saya waktu bertelefon mengundang Imam Masjid Kuba, saya fikiran untuk bersiap masih lama lah. Proses kita isi, ada jadwal kesana kemari. Baru saja tadi pagi kita rapat untuk persiapan acara Maulid. Ternyata untuk kedatangan mereka hanya 2 minggu, malah kurang dari 2 minggu. Kita belum siapin apa-apa. Belum kita mau menetapkan jadwal di mana, di masjid mana. Ternyata mereka sudah mau datang, kita belum siap. Saking cepatnya waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahagia seorang yang sudah melihat waktunya secepat itu, tapi dia bisa memanfaatkan dengan zikir, dengan istighfar, dengan banyak baca Al-Quran, menjaga salat malam, menjaga salat berjamaah di masjid, terutama istighfar. Saya memberikan satu istighfar, mudah-mudahan bermanfaat.
dan banyak ulama menyampaikan tidak ada yang baca istighfar itu seterus-terusnya sepanjang hari. Setiap kesusahan Allah berikan kemudahan, dan setiap kesempitan akan Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ulang lagi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar dengan cara ini bukan hanya mengampuni dosa, memberikan kemudahan dan memenuhi dan menyelesaikan hajat kita, hajat lahir batin, hajat dunia akhirat. Tapi ingat satu hal, banyak orang ingin lewat istighfar Allah cepat mudahkan. Dia punya masalah fitnah, masalah dosa, masalah maksiat sudah bertahun-tahun. Begitu dia sadar, saat dan kapan sadar? Bukan sadarnya karena habis dosa maksiat, tapi dia mulai sadar kebetulan lagi menghadapi sebuah cobaan, ujian yang membuat dia stres sampai galau. Habis itu dia sudah tak punya jalan kemana, bingung dia tak tahu kemana. Akhirnya dia berkata, Barna Ustaz Ali berkata istighfar pasti memberikan kemudahan. Habis bertahun-tahun maksiat, dia ingin lewat istighfar baru satu malam atau dua malam, kenapa Allah tidak memberikan kemudahan? Katanya istighfar memberikan kemudahan. Harus kita juga mensesuaikan. Kalau memang bertahun-tahun kita maksiat, harus juga berusaha sebanyak-banyaknya istighfar. Jangan mengharap dan segera Allah berikan bantuan, begitu Allah berikan pertolongannya malah kita kembali kepada dosa maksiat kita. Oleh karena itu saya nasihatin Bapak Ibu, mulai hari ini jangan berhenti istighfar. Anda di jalan, Anda di mobil, Anda jalan kaki, naik bis, motor, kemana saja Anda pergi, dalam keadaan wudu, tidak, dalam keadaan suci maupun halangan, dimanapun berada, dalam keadaan apapun, silahkan berbanyak istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaitu, apapun masalah Anda merasa punya dosa belum bisa ditinggal, lewat istighfar ini nawaitu mendekatkan dirinya kepada Allah agar Allah mengampuni dan menjauhkan dari dosa itu. Anda punya masalah sama suami, Anda punya masalah sama istri, Anda punya masalah sama anak, Anda punya masalah sama siapapun, tetangga, atau ada seorang yang pernah kita pinjamin belum dia lunaskan, lewat berbanyak istighfar akan Allah berikan kemudahan. Dan ada satu saat orang sendiri akan datang dan melunaskan hutangnya, tanpa kita tagih dan tanpa kita cari. Itu kedahsyatnya dan kelebihan istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sepertinya Rasulullah ada bersama kita. Ini cerita 1400 tahun lalu, tapi seolah Rasul ada bersama kita. Sekarang banyak saking tidak enak sama orang, lebih mudah berbohong. Sama anak kita pun kita berbohong. Akhirnya anak kita sudah besar, bisa berbohong karena kita sebenarnya kita yang menajarkan berbohong. Contoh, sering kali kita berlaku sama anak kita, kita menjanjikan sesuatu, kalau enti bagus salatnya, enti bagus belajar ngaji, atau enti lulus sekolah, saya akan belikan sepeda. Ternyata begitu dia lulus dan mendapatkan nilai yang bagus, dan dia datang dari sekolah dengan senang hati membawa ijazahnya ke orang tuanya, begitu dia perhatiin, kaget bapaknya dan diingatkan sama anaknya, mana sepedanya? Kata bapaknya, nanti aja. Kebetulan karena apa? Karena lagi tidak punya uang, tidak punya duit untuk beliin sepeda, tapi dia sudah terlanjur janji. Karena tidak menepati janji, apa yang terjadi? Dia sudah punya dosa bohong.
dan titik hitam di atas hati anaknya. Lama-lama titik, fantas anak kita bisa bohong. Malah kita marah, dari mana lu bisa bohong? Kalau dia bisa jujur anak itu dari ente, udah selesai. Memang orang tua yang ajari. Dia bukan masuk sebuah sekolah yang memberikan kursus bohong, tapi karena orang tuanya seperti itu. Contoh, anak kecil, kita suka kalau namanya anak, apalagi kadang-kadang orang punya anak tidak bisa diam ya, kusana kemari sampai kita merasa nakal anak kita ini. Supaya dia diam, atau ada kawan datang ke rumah, kita ingin orang itu, anak kita datang supaya bisa salaman sama teman kita, kita tutupi tangan kita. Sini. Dia sebagai anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, kalau dimainkan seperti ini, dia fikir ada sesuatu yang mau diberikan. Apakah itu coklat, apakah itu permen, atau begitu dia datang jauh-jauh, tidak ada. Betul enggak? Itu sering. Malah saya pernah melihat di sebuah rumah sakit, sambil kita menunggu giliran kita masuk ke dokter, ada seorang ibu, anaknya kayaknya kurang lebih 3 tahun. Masih tidak bisa diam kan, anak sana kemari. Tapi dia melihat ibunya makan permen karet, terus dia minta dikasih sama ibunya. Namanya anak, makan sedikit terus buang. Datang lagi, dikasih lagi. Sampai 3 kali. Datang yang ketiga, tidak boleh sayang, nanti sakit gigi. Apa dia bilang? Jangan anak itu pintar, biarpun masih belum mengerti tapi pintar. Langsung dia tunjukkan kepada mulut ibunya, mama. Artinya apa? Mama lagi juga makan. Kau bilang sama anaknya sakit gigi terus mama yang makan. Ini menanamkan sesuatu bertentangan dalam hati anak kita. Katanya tidak boleh tapi mama makan. Itu hal ini sebenarnya harus dijaga. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang saya menyampaikan, kalau tidak salah hari Minggu tanggal 3 awal bulan ya, hari Minggu tanggal 3, insyaallah mudah-mudahan saya tidak lupa. 10 kata yang dibiasakan oleh orang tua terhadap anak, tapi ternyata 10 kata menghancurkan hati anak dan perasaannya. Itu bahaya. 10 kata sejarah psikologi jiwa itu tidak boleh diucapkan oleh orang tua di hadapan anak. Tapi sebabnya karena kita terlanjur sudah berbicara hal-hal seperti ini, akhirnya kita heran, kok anak saya mulai bodoh, dulu tidak seperti itu. Kok anak saya kurang berani, anak saya kurang pintar, padahal dulu Masya Allah luar biasa. Ada apa? Tapi ternyata berubah dari pintar menjadi tidak pintar, berubah dari berani menjadi takut dan malu. Itu sebabnya ada 10 kata yang kita telah ucapkan sampai terhancur perasaan berani, terhancur perasaan jiwa, dan kemudian perasaan hatinya. Akhirnya menjadi kecil hati dan tidak bisa berikan apa-apa. Bagaimanapun ke depan kita berusaha, bukan sudah terlanjur, tapi kita memerlu waktu yang lebih panjang lagi supaya bisa menghapuskan 10 kata dulu, baru menggantikan dengan kata-kata yang positif. Ini salah satu ciri berbanyak fitnah. Sekarang dalam rumah tangga kita fitnah, di antara sahabat dan kawan-kawan fitnah, dalam usaha kita fitnah, dalam agama kita banyak fitnah, bermacam-macam. Di luar itu kebohongan di mana-mana. Yang lebih luar biasa yang diceritakan Rasulullah menjadi ciri-ciri hari kiamat, berdekatan pasar. Sekarang kemana saja pergi, apalagi di kota Jakarta, antara mall sama mall ada satu mall. Dan Jakarta sudah sempit, sudah macet, tidak ada pilihan dan tidak ada jalan baru, masih ada izin membangun mall baru.
Saya heran. Dan setiap kita melihat mall baru sudah berdiri, di sampingnya masih proses bangunan yang baru. Saya tanya, bangunan ini apa? Dijawab, ini mall baru. Ini juga salah satu ciri-ciri hari kiamat. Termasuk kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu yang sudah umrah haji, dan sekarang kita lihat apa? Lingkungan masjid semuanya apa? Pasar, bermacam-macam restoran, bermacam belanjaan. Jadi orang ke sana yang tujuannya mau ke masjid, tertarik perhatian ada barang-barang baru atau toko yang baru, akhirnya tidak jadi. Akhirnya dia habis belanja, ternyata masbuk. Masbuk apa? Kehilangan 1 rakaat sama imam. Akhirnya melihat sudah ramai masjid, ya udahlah, barang ini banyak, di mana saya mau titip? Nanti dicuri sama orang. Ya udah, saya naikkan ke kamar. Begitu dia naik ke kamar, imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai salat. Udahlah, salat di sini aja. Kan Islam itu mudah, jangan cari susah Ustaz. Subhanallah, manusia memang aneh. Ini sudah jauh-jauh, tinggalin kerjaan, tinggalin urusan dan biaya lagi. Tapi ternyata Bapak Ibu, untuk masuk surga pakai biaya, masuk neraka pakai biaya juga. Dan banyak orang bayar supaya masuk neraka. Na'udzubillahi min zalim.